Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran di kesempatan kali ini ya. Walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tetapi Bapak berharap kalian tetap terus semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya di kelas ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat tarawih ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang tadarus Al-Quran ya. Jadi apabila sudah masuk bulan Ramadan seperti saat ini ya, kita sedang melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Setelah melaksanakan sholat tarawih ini biasanya untuk menghidupkan malam-malam di malam bulan Ramadan atau malam bulan suci Ramadan ini bisa dihidupkan salah satunya dengan tadarus Al-Quran ya. Tadarus ini berasal dari kata darasa yang artinya adalah mempelajari, meneliti, menelaah, yaitu arti dari tadarus ya. Nah, adapun tadarus Al-Quran di zamannya Nabi Muhammad ini ada bisa dipisahkan ini jadi tiga ya. Ada yang membaca ya, membaca itu ya meneliti tentang bacaan-bacaannya, hukum bacaannya, panjang pendeknya ya. Ini banyak diantara kita juga yang tadarus itu adalah dengan membaca ya, dibaca sesuai dengan kaidah bacaan yang berlaku. Yang kedua yaitu dengan menghafal. Jadi ada juga selain membaca ada juga yang menghafalkan. Dan yang ketiga adalah meneliti isi kandungan ayat dari yang dibaca tadi, yaitu adalah tadarus ya. Ada tiga yang pada umumnya itu adalah membaca ya, membaca Al-Quran. Nah, adapun ini karena tadarus ini juga merupakan ibadah kepada Allah, ini maka ketentuannya tidak jauh berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Jadi apabila orang yang melaksanakan tadarus ini harus dalam keadaan suci, adabnya ya seperti itu. Suci pakaian, suci tempat, dilaksanakan di tempat yang suci ya, tidak terbebas dari najis. Dan yang paling penting adalah suci diri ya. Suci diri itu adalah terbebas dari hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, apalagi hadas besar bagi perempuan ya. Bagi perempuan apabila sedang datang bulan ini tidak diperbolehkan untuk tadarus dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain ya, seperti sholat, puasa. Nah, ini kalau sedang puasa kemudian datang bulan, ini puasanya batal. Nah, nanti dihitung berapa jumlah hari datang bulannya itu, berapa hari ya, misalnya 7 hari, maka setelah selesai bulan suci Ramadan kalian harus membayar dengan puasa juga sebanyak 7 hari sesuai dengan hari-hari yang kalian tinggalkan. Nah, kalau 6 hari ya 6 hari, kalau 8 hari ya 8 hari ya. Nah, ini mungkin ada masalah ini ketika kelas 6 itu ada ujian praktek ya. Ini yang terjadi setiap tahun, itu ada yang tanya, Pak, saya sedang datang bulan, gimana saya mengikuti ujian prakteknya? Kan ujian praktek kan ada ujian sholat, ada ujian baca Al-Quran juga kan. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kalau untuk ujian praktek ini berbeda dengan ibadah ya. Kalau ibadah itu niatnya kepada Allah, yang nilai ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat ya. Kalau ujian praktek ini adalah untuk pengambilan penilaian ya, mengambil nilai kemampuan kalian. Ada yang kemampuan sholatnya, terutama bacaan kan. Kalau ketika sholat berjamaah itu bacaan ruku, sujud, tasahud itu dibaca pelan. Tapi kalau ujian praktek dibaca keras semuanya. Nah, ini supaya yang uji tahu bacanya sudah betul apa masih salah ya. Jadi ketika ujian praktek nggak usah bingung, nggak usah resah, tetap
membaca Al-Quran dan juga sholat, karena ini untuk kepentingan penilaian di sekolah. Nah selain itu apabila sedang berhalangan atau sedang datang bulan dan sebagainya, tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah seperti puasa, sholat, tadarus Al-Quran. Ini karena memang adabnya ketika akan melakukan ibadah itu harus dalam keadaan suci, baik itu suci badan, pakaian, dan juga tempat ya, terbebas dari najis. Itu adabnya. Nah adapun adab yang lain di dalam membaca Al-Quran ya, itu adalah membacanya tidak boleh sambil bercanda. Nah ini kalau ada yang tadarus di sekolah, waktunya tadarus masih ada yang bercanda, itu adabnya tidak boleh seperti itu ya. Nah kemudian membacanya juga dengan suara yang sedang-sedang saja, tidak terlalu pelan tapi juga tidak terlalu keras sambil teriak-teriak, itu juga tidak dibenarkan ya, yaitu dengan suara atau volume yang pas, tidak terlalu pelan, tidak terlalu keras-keras ya. Nah adapun adab yang lainnya yaitu selain tadi suci, kemudian bacaannya yang tidak kalah pentingnya yaitu ada yang mengawasi ya, karena ketika membaca Al-Quran itu kadang kalau tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang, maksudnya tidak ada ustadznya atau tidak ada gurunya, itu kadang salah tidak sadar. Jadi ketika membaca sebenarnya bacanya salah tapi terus dilanjutkan karena nggak ada yang mengoreksinya. Jadi ini penting juga ketika tadarus Al-Quran itu ada yang menyimak, ada yang nyimak, kemudian ada yang membetulkan. Yang ini nggak perlu ya, bagusnya sih yang sudah berpengalaman, sudah bagus bacaan Qurannya. Tapi kalaupun tidak ada, mungkin sesama teman sebaya juga tidak masalah, mungkin sama kakaknya atau sama adiknya. Yang penting ketika membaca ada yang mengoreksi, ini namanya mempelajari tadarus. Bisa dilaksanakan sendiri juga tidak apa-apa kalau memang sudah lancar ya. Itu tadi adalah ketentuan-ketentuan tadarus Al-Quran ya, ada adabnya, kemudian pengertiannya ya. Nah untuk melaksanakan tadarus ini waktunya juga tidak seperti sholat ya. Di sholat yang ditentukan ya, ada 5 waktu, ada subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini kalau untuk tadarus ini bisa dilakukan sewaktu-waktu kapanpun, tidak ada ketentuan waktunya ya. Bisa pagi setelah sholat subuh, bisa siang hari ataupun sore hari, malam hari ya, semuanya bisa. Dan ini diutamakan untuk dilaksanakan di bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan ini bacaan-bacaan Al-Quran itu akan dilipat gandakan pahalanya. Maka dari itu untuk menghidupkan hari-hari atau malam-malam di bulan suci Ramadan bisa dilaksanakan, diisi dengan tadarus Al-Quran. Tujuannya atau manfaatnya tadarus Al-Quran itu nantinya yang pertama, bacaan-bacaannya akan lebih semakin lancar, kemudian kita lebih memahami Al-Quran, lebih mencintai Al-Quran, dan tentunya pahala dari Allah yang berlipat ganda ya. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali agar kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap gunakan masker ketika keluar rumah, jaga jarak, jangan berkerumun. Kemudian ketika kita sedang puasa ini juga ya, pilih makanan-makanan yang bernutrisi supaya puasa kita kuat, supaya ibadah kita lancar ya. Ya, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.